Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang cerah ini Allah sudah membangunkan kita dan kita bersama-sama dapat menunaikan sholat tahajud dengan berjamaah. Ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena salah satu kelebihan daripada sholat tahajud, sholatul lail, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka yaitu derajat yang tinggi, ya, makom yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, maka hal ini perlu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang menjadi permasalahan adalah kita seringkali merasa berat, ya, untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Padahal ini adalah amalan yang sangat mulia, maqaman mahmudan, yaitu amalan yang akan dapat memberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita perlu gali tekniknya, ya, digali caranya. Bagaimana agar supaya kita menghadap Allah dengan mudah. Pertama, bahwa setiap waktu sholat, baik sholat yang wajib utamanya maupun sholat-sholat yang sunnah pada umumnya, pastikan dalam diri kita bahwa kita menunggunya. Yang penting, artinya apa? Hidup kita ini kita niatkan adalah sebagai kesempatan untuk menunggu sholat. Mengapa? Karena ketika kita sholat adalah kita menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pastikan ada rindu di dada untuk berjumpa dengan Allah, ya. Coba, yang memberikan nyawa kita siapa? Allah. Yang memberikan hidup kita Allah. Memberikan rizki kita semuanya adalah Allah. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segalanya kepada kita. Semua hajat hidup kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa berjasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan semua kebutuhan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya di dunia, nanti kelak di akhirat Allah menyediakan apa yang disebut dengan jannah, ya, surga dengan segala kenikmatannya. Ini yang pertama-tama harus terpikirkan dalam hati kita supaya ada rasa rindu di dada, ya. Jadi oleh karena itu maka waktu-waktu sholat perlu kita tunggu, atau hidup kita pastikan kita nyatakan dalam diri kita bahwa saya sedang menunggu waktu sholat, saya sedang menunggu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama yang harus ditanamkan, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu, ya, bertemu dengan Allah. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan, maka beramal sholih. Jadi amal sholih yang kita lakukan adalah
dalam kerangka kita ingin berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata kunci pertama. Jadi menciptakan rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tanamkan dalam diri kita bahwa untuk mendapatkan kecintaan Allah maka caranya hanya satu cara. Ya, caranya hanya satu, yaitu mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah, bahwa untuk mencintai Allah maka caranya hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar selamat. Karena jalan kita ya menuju keselamatan hanya satu. Ingat ya, prinsip garis lurus. Garis lurus itu terjadi ketika dua titik yang berbeda dihubungkan dengan sebuah garis, ya, garis yang dapat menghubungkan dua titik jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung, ya. Tetapi semuanya bengkok kecuali hanya satu yang lurus, ya enggak? Ya. Coba dari dua titik yang berbeda, garis yang lurus hanya satu. Begitu juga kita dari dunia menuju akhirat, ya kan? Itu jalannya menuju akhirat banyak sekali, tapi yang akan selamat hanya satu, yaitu jalannya Rasulullah SAW, jalannya Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga pastikan agar ringan kita menjalankan perintah Allah, maka setiap perintah itu ada adab-adabnya, ya. Terutama apabila kita tidur, ya, supaya kita bangunnya mudah, maka pertama pastikan ya sebelum tidur kita punya wudhu, ya. Sekurang-kurangnya kalau mungkin ya kita sudah nggak punya wudhu, sekurang-kurangnya tidurnya itu kita niati, nanti malam saya bangun, ya. Itu niat ini sangat kuat ya pengaruhnya. Nanti malam saya akan bertemu dengan Allah, gitu ya. Nah, itu akan sangat luar biasa pengaruhnya. Saya ingin bangun jam sekian, maka nanti Allah akan membangunkan. Yang keempat, ketika kita bangun, pastikan bahwa bundelan atau ikatan setan itu kita buka. Jadi ketika kita tidur, itu setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Ya, ikatan pertama jatuh di mata. Ya, maka matanya itu kita masih rapat gitu ya. Nah, ini akan kita buka dengan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Lepas satu ikatan. Tapi ikatan yang lain yang ada di telinga, yang ada di hidung, yang ada di tempat-tempat lain ya dalam diri kita masih tetap. Maka kita masih berat juga. Maka untuk melepas ikatan-ikatan itu dengan cara berwudu. Karena ketika berwudu ya, mulai baca bismillah, kita cuci tangan,
berkumur dan seterusnya itu ya, maka ikatan-ikatan setan yang ada dalam diri kita akan lepas. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya berat masih ngantuk ini akan hilang. Tapi kalau kita hanya duduk ya, itu nanti setan datang lagi mengikat lagi ya, kita akhirnya pengen tidur lagi gitu ya. Maka segera setelah kita duduk ya, baca doa, kemudian kita berwudu. Kemudian masih diikat juga. Walaupun kita sudah wudu masih ada ikatan. Setan yang mengikat kita, maka ikatan ketiga akan lepas dengan sholat. Nah, dengan cara sholat, maka insya Allah ikatan-ikatan itu akan lepas. Nah, oleh karena itu maka dengan prosedur protap ya yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ini, maka insya Allah sholat kita akan terasa ringan, akan terasa nikmat, dan kita akan rindu untuk selalu ingin melakukan dan mengulangi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Yang berbicara untung, yang mendengarkan untung, yang paling untung yang diberi kekuatan untuk mengamalkan. Insyaallah kita niat amal. Mari kita bersama memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan beramal. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.